Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang struktur anatomi batang. Saya pembekalan pertama atas nama Fitriani akan mempresentasikan tentang pengertian dan fungsi batang. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, pengertian batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting, dan mengingat kedudukan batang bagi tumbuh-tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuh-tumbuhan. Pada umumnya batang mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang, bulat, seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Yang ketiga, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari, atau bersifat fototrof atau heliotrof. Yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya, oleh sebab itu sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang kelima, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Yang terakhir, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang mempunyai umur pendek, misalnya rumput, dan waktu batang masih muda. Batang yang diumpamakan sebagai sumbu tumbuhan, bagian ini mempunyai tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Umumnya batang bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu batangnya tidak memiliki cabang, seperti pada tumbuhan pisang, kelapa, dan pepaya. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, epidermis, dan silinder pusat yang sering disebut stele. Silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan, yaitu envelur, prekardium, dan berkas pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Batang berkayu memiliki kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu, sedangkan ke arah luar membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium, inilah batang tumbuhan bertambah besar. Contohnya, tumbuhan yang memiliki batang jenis ini antara lain jati, mangga, dan merantai. Tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dan tumbuhannya tidak sebesar batang berkayu. Tumbuhan batang rumput memiliki. Baik, saya akan melanjutkan bacaan materi dari Saudari Fitri. B. Struktur anatomi batang. Apabila batang dipotong secara melintang, maka secara umum batang akan dibagi menjadi bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan tumbuh-tumbuhan yang terletak paling luar. Biasanya epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan rapat. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya, serta sebagai tempat pertukaran zat. Yang kedua, korteks dan empulur. Korteks dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu A. Lapisan luar korteks yang berupa kolenkim, jaringan dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai bahan penguat, pada dinding selnya mengalami penebalan. Dan parenkim, jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau tempat penimbunan zat makanan. B. Lapisan dalam korteks yang mengandung parenkim berkloropas serta tidak mengandung endodermis tapi zat pati. Empulur, yaitu bagian lunak yang terdapat di tengah-tengah batang dan merupakan hasil pertumbuhan sekunder. Empulur tersusun dari sel parenkim dan memiliki ruang antar sel yang banyak. 3. Stele. Stele adalah sistem pembuluh berperan penting dalam memecahkan masalah-masalah filogenetik. Van Tieghem dan Duoliot mengajukan teori, yaitu teori stele, untuk menjelaskan struktur dari poros tumbuhan. Menurut teori tersebut, struktur anatomi akar dan batang adalah sama, yaitu korteks mengelilingi bagian pusat, yaitu stele. Stele merupakan sistem jaringan primer yang terdiri atas satuan berkas pengangkut beserta jaringan dasar pengangkutnya, baik tersusun sederhana maupun kompleks. Pada tumbuhan dikotil, stele tersusun atas
Perisikel atau perikambium. Berkas pengangkut dan empulur. Berkas pengangkut letaknya dipisahkan satu dengan yang lainnya oleh deretan sel-sel parenkim yang tersusun radial tersebut jari-jari empulur. Sedangkan pusat dari organ batang yang tersusun dari sel-sel parenkim disebut empulur. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, korteks dan empulur tidak dapat dibedakan dengan jelas, sehingga disebut jaringan dasar saja. Berkas pengangkut bervariasi dalam ukuran dan susunannya. Letak floem dan xilem bervariasi. Tipe stele dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu protostele dengan sumbu xilem padat tanpa empulur dikelilingi floem, dan siphonostele dengan xilem tidak padat, melainkan memiliki silinder parenkim di tengah. Yang pertama, protostele. Tipe ini merupakan tipe primitif stele. Jaringan angkut berupa massa yang utuh dan bagian sentral xilem secara menyeluruh dilengkapi oleh berkas floem. Ada beberapa tipe untuk protostele, yaitu haplostele, actinostele, dan plectostele. Yang kedua, siphonostele. Tipe ini merupakan modifikasi protostele karena adanya empulur di bagian tengah yang terdiri atas sel-sel parenkim. Siphonostele dibedakan berdasarkan kedudukan floem dan xilem menjadi siphonostele ectofloik, siphonostele amphifloik, dictyostele, eostele, dan atactostele. Yang ketiga, struktur batang primer. Pada ujung yang sedang tumbuh, tepatnya di belakang titik tumbuh, terbentuk jaringan primer. Jaringan primer tersebut terdiri atas jaringan protoderma yang merupakan bagian luar yang akan membentuk epidermis. Prokambium terletak di bagian tengah, sel-selnya lebih panjang. Jaringan ini akan membentuk jaringan pembuluh xilem dan floem serta kambium vaskular. C. Meristem dasar merupakan jaringan dasar yang akan membentuk empulur dan korteks. Sistem jaringan primer batang monokotil. A. Bagian pelindung atau epidermis. B. Bagian korteks tidak tampak nyata atau parenkima, sklerenkima. Dan C. Bagian ikatan pembuluh. Struktur primer batang dikotil. Yang pertama, epidermis, fungsinya melindungi jaringan di dalamnya. Yang B. Korteks, fungsinya menyimpan cadangan makanan. C. Stele atau silinder pusat yang disusun oleh xilem primer, floem primer, kambium vaskular, dan empulur. Tumbuhan dikotil yang sudah tua selain memiliki jaringan primer juga memiliki jaringan sekunder. Macam-macam jaringan sekunder pada tumbuhan dikotil yaitu floem sekunder, xilem sekunder, dan gabus dan kambium gabus. Floem sekunder letaknya lebih dalam dari floem primer yang dibentuk oleh kambium ke arah luar. Xilem sekunder letak lebih ke arah luar daripada letak xilem primer. Gabus dan kambium gabus merupakan jaringan yang dibentuk oleh velogen. Gabus dan kambium gabus terdiri dari sel-sel berbentuk kotak dan bersifat impermeable. Yang keempat, anatomi batang dikotil dan monokotil. Perbedaan batang dikotil dan monokotil. Monokotil, batang tidak bercabang, sedangkan dikotil, batang bercabang-cabang. Monokotil, pembuluh angkut tersebar, sedangkan dikotil, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. B. Anatomi batang monokotil. Batang monokotil sama dengan batang dikotil, memiliki epidermis, korteks, dan stele. Korteks bisa berkembang baik atau tidak nyata. Struktur dan susunan berkas vaskular
terutama yang membedakan batang dikotil dan monokotil. Berkas vaskular tersebar, termasuk juga pada empulur, sehingga tidak ada batas yang jelas antara korteks dan empulur. Berkas vaskular monokotil tidak memiliki kambium, sehingga tidak mengalami penebalan sekunder. Masing-masing berkas vaskuler diselubungi selubung berkas pengangkut yang tersusun dari jaringan sklerenkim. Tampilan anatomi batang yang khas dan yang paling mencolok ialah sebagai berikut. Yang pertama, berkas vaskular banyak. Yang kedua, stele terpecah-pecah menjadi berkas-berkas yang tersebar dalam jaringan dasar sumbu. Yang ketiga, endodermis tidak ada. Korteks, perisikal dan empulur tidak terdiferensiasi karena kehadiran berkas vaskular yang tersebar di seluruh sumbu. Yang keempat, tipe berkas vaskular ialah tipe kolateral tertutup. Yang kelima, setiap berkas pengangkut dibungkus oleh selubung sklerekimatis yang berkembang biak. Berkas vaskular biasanya oval. Yang ketujuh, floem hanya tersusun dari buluh papis dan sel pengiring. Kedelapan, empulur tidak dapat ditentukan. 9, biasanya mempunyai hipodermis yang sklerenkimatis. Yang ke-10, biasanya tidak ada trikoma. C. Pertumbuhan sekunder batang monokotil. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan herbal dan tumbuhan berbagai liliflorae dan tumbuhan monokotil lainnya. Kambium berfungsi pada bagian sumbu yang telah selesai pertumbuhannya. Kambium ini muncul dalam parenkima yang berada di luar berkas-berkas vaskular. Bagian sumbu tempat pemunculan kambium ini kadang-kadang disebut korteks dan kadang-kadang disebut perisikal. Pada Dracaena, kambium muncul di parenkima yang berada di sebelah luar berkas-berkas pengangkut terluar, yaitu di daerah yang kadang-kadang disebut sebagai korteks atau sebagai perisikal. Kambium ke arah ke dalam membentuk jaringan yang biasanya berdiferensiasi menjadi berkas-berkas vaskular yang tetap dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya oleh jaringan berlignin. Kadang-kadang jaringan ini tetap tidak berlignin dan berdinding tipis. Kambium tersebut ke arah luar menghasilkan sel-sel yang berkembang menjadi parenkima. Pada palem, batangnya mengalami penambahan ukuran keliling, bukan oleh aktivitas kambium, melainkan penebalan ukuran tersebut sebagai akibat sel-sel parenkima pusat dan serabut luar pada selubung berkas vaskular yang belum terdiferensiasi penuh melanjutkan pembelahan dan penambahan secara berangsur ukuran sel-sel dan ruang antar sel jaringan dasar serabut. Tipe penebalan ini disebut penebalan sekunder pencar. Anatomi batang dikotil. Pada batang dikotil muda terdapat 3 daerah, yaitu epidermis batang dikotil, korteks batang dikotil, dan stele batang dikotil. Yang kelima, pertumbuhan sekunder batang dikotil. Tubuh primer suatu tumbuhan berkembang dari meristem apikal. Pada tumbuhan dikotil, selain jaringan primer permanen sebagai fundamen tumbuhan, terjadi pertumbuhan lebih jauh, terutama dalam ketebalan akibat aktivitas kambium. Jaringan yang terbentuk pada pertumbuhan sekunder disebut jaringan sekunder. Jaringan sekunder ada 2 tipe jaringan vaskular sebagai hasil perkembangan kambium vaskular dan jaringan gabus dan floderma sebagai hasil perkembangan velogen atau kambium gabus. Jari-jari empulur berkembang secara radial seperti sebuah pita pada xilem sekunder. Jari-jari empulur berkembang dari kambium jari-jari empulur. Kambium ke arah ke dalam
Kambium ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Sementara kambium gabus menghasilkan veloderma dan jaringan gabus ke arah luar. Xilem sekunder pada batang perennial umumnya tersusun atas lapisan-lapisan konsentris yang masing-masing menunjukkan musim. Lapisan-lapisan melingkar seperti cincin disebut lingkaran tahun. Lebar lingkaran tahun beragam, tergantung laju pertumbuhan suatu pohon. Xilem sekunder terdiri atas satu massa sel-sel berdinding tebal yang rapi, tersusun sedemikian dan membentuk dua sistem, yaitu sistem longitudinal atau vertikal dan sistem horizontal. Sistem longitudinal terdiri atas sel-sel memanjang yang tumpang tindih dan saling mengunci, yaitu trakeida, serabut dan unsur-unsur trakea, dan deretan longitudinal sel-sel parenkima. Semua sel ini memiliki sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu panjang organ yang ditempatinya. Kesimpulannya, batang berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan antar bagian tumbuhan. Pada fase pertumbuhan, batang menghasilkan daun dan tunas, sedangkan pada fase reproduksi, batang menghasilkan bunga. Ujung batang dan daunnya disebut kuncup terminal, sedangkan kuncup ketiak disebut kuncup aksiler. Jika kuncup suatu batang diiris membujur, maka akan tampak bagian berupa daun muda. Jaringan meristem, buku, dan ruas antar buku. Pada struktur sekunder batang, hanya tumbuhan dikotil yang memiliki kambium, sehingga hanya tumbuhan dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Adapun perbedaan batang dikotil dengan batang monokotil. Pada batang monokotil, batang tidak bercabang-cabang, hipodermis berupa sklerenkim, pembuluh angkut tersebar, tidak mempunyai jari-jari empulur, tidak mempunyai kambium vaskular, sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Empulur tidak dapat dibedakan dengan daerah korteks dan tidak ada kambium di antara xilem dan floem. Sedangkan pada batang dikotil, batang bercabang-cabang, hipodermis berupa kolinkim. Pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran tahunnya berseling radial. Jari-jari empulur berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut. Mempunyai kambium vaskular sehingga dapat tumbuh membesar. Dapat dibedakan daerah korteks dan empulur, dan ada kambium di antara xilem dan floem.